Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tetap masih dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Hari ini kita bertemu kembali untuk membicarakan materi pembangunan politik yang akan disampaikan oleh kelompok 7 tentang globalisasi dan imperialisme. Kita tahu bahwa globalisasi itu adalah sebuah jendela untuk melihat dunia luar. Globalisasi membuat dunia menjadi kecil. Informasi-informasi yang kita peroleh dari dunia luar itu menjadi lebih cepat, lebih dekat, dan perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan juga akan semakin cepat kita ketahui dan kita rasakan, atau justru bahkan mempengaruhi sistem politik kita. Oleh karena itu, bagaimana sih sampai Mahathir Muhammad, mantan Perdana Menteri Malaysia, mengatakan bahwa yang namanya globalisasi itu adalah sebuah penjajahan, jadi semacam imperialisme. Oleh karena itu kita akan dengarkan globalisasi dan imperialisme dari kelompok 7. Globalisasi secara sederhana artinya adalah proses yang membuat dunia terasa semakin terhubung. Lewat kemajuan teknologi, transportasi, dan komunikasi, batas antar negara jadi makin kabur. Barang, informasi, dan budaya bisa berpindah dengan cepat dari satu tempat ke tempat lainnya. Dunia jadi seperti satu ruang besar yang saling terhubung. Dari sisi positif, tokoh seperti Kenichi Ohmae dan Anthony Giddens melihat globalisasi sebagai hal yang menguntungkan. Menurut Ohmae, globalisasi membuka kerjasama ekonomi antar negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi dunia. Sedangkan Giddens menilai bahwa globalisasi membuat masyarakat semakin modern, membawa nilai-nilai seperti rasionalitas, efisiensi, dan keterbukaan. Artinya, globalisasi membantu masyarakat bergerak dari kehidupan tradisional menuju kehidupan yang lebih maju. Namun, ada juga pandangan yang lebih kritis dari tokoh seperti Hart, Hirsch, dan Thomson. Mereka berpendapat bahwa globalisasi justru memperkuat kekuasaan negara maju dan perusahaan besar. Akibatnya, negara-negara dunia ketiga sering jadi korban dari sistem ekonomi global. Pemerintah di negara berkembang kadang lebih fokus menarik investasi asing daripada memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Inilah yang disebut Hart sebagai matinya demokrasi, karena negara lebih melayani kepentingan korporasi global daripada rakyatnya. Selanjutnya, ada dua teori utama yang bisa menjelaskan hubungan antara globalisasi dan negara berkembang. Yang pertama yaitu teori modernitas. Menurut Anthony Giddens, globalisasi itu sebenarnya adalah akibat dari menyebarnya nilai-nilai modernitas barat ke seluruh dunia. Nilai-nilai seperti rasionalitas, liberalisme, dan cara berpikir yang pragmatis yang dulu adanya di Eropa, berkembang di Eropa, sekarang sudah banyak diikuti oleh masyarakat global. Artinya, globalisasi membuat cara hidup dan cara berpikir masyarakat dunia semakin menyerupai gaya hidup modern ala barat. Dan modernitas sendiri muncul sejak masa pencerahan dan semakin kuat setelah revolusi industri yang kemudian membentuk masyarakat kapitalis. Seiring berjalannya waktu, modernitas ini jadi hal yang umum dan dianggap wajar di berbagai aspek kehidupan. Teori yang kedua yaitu neokolonialisme, yang mana sebagai perspektif kritis terhadap globalisasi. Jadi secara sederhana, neokolonialisme ini adalah bentuk baru dari penjajahan setelah masa kolonial berakhir. Kalau dulu penjajahan dilakukan lewat kekuasaan militer dan politik. Nah, sekarang dilakukan lewat ekonomi dan politik global. Negara-negara kuat, terutama bekas penjajah, tetap menguasai negara dunia ketiga atau negara berkembang lewat investasi asing, lembaga keuangan internasional, dan perusahaan multinasional atau MNC. Nah, akibatnya banyak negara berkembang jadi tergantung secara ekonomi dan mengalami ketimpangan. Neokolonialisme melihat bahwa globalisasi bukanlah proses kemajuan yang netral, tapi cara baru bagi Barat untuk mempertahankan dominasinya. Dapat memahami bahwa globalisasi tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi dan budaya, tetapi juga memiliki pengaruh yang besar terhadap pembangunan politik. Globalisasi membuka ruang pertukaran ide dan nilai-nilai politik modern seperti demokrasi, partisipasi publik, serta good governance yang pastinya mendorong negara-negara berkembang untuk melakukan reformasi kelembagaan dan sistem politik. Melalui interaksi lintas negara, globalisasi juga mempercepat proses modernisasi politik dengan memperkuat kesadaran akan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Namun, di sisi lain, globalisasi pastinya juga membawa tantangan baru bagi pembangunan politik, terutama ketika arus kekuasaan global cenderung mencerminkan pola-pola neokolonialisme baru. Negara-negara berkembang seringkali harus menyesuaikan kebijakan politiknya dengan tekanan ekonomi dan kepentingan politik global yang pastinya dikendalikan oleh negara maju ataupun bahkan lembaga internasional. Akibatnya, kemandirian politiknya bisa terancam dan proses pembangunan politik nasionalnya menjadi rentan terhadap pengaruh eksternal. Nah, karena itu, pembangunan politik di era globalisasi memerlukan strategi yang seimbang antara keterbukaan terhadap dunia luar dan penguatan kedaulatan politik dalam negeri. Setelah masa penjajahan formal berakhir, banyak negara dunia ketiga berpikir bahwa mereka akhirnya merdeka sepenuhnya. Tapi ternyata bentuk dominasi baru justru muncul, bukan lewat senjata, tapi lewat ekonomi. Mereka nggak perlu menjajah secara langsung karena sistem pasar, investasi, dan lembaga keuangan internasional sudah cukup untuk memastikan kekayaan tetap mengalir ke negara-negara pusat. Secara sederhana, imperialisme adalah upaya suatu negara atau kekuatan besar untuk menguasai negara lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, demi keuntungan politik dan ekonomi bagi negaranya. Kalau dulu imperialisme dilakukan lewat penjajahan fisik, perang, atau pendudukan wilayah, sekarang bentuknya jauh lebih lembut. Nah, bentuk-bentuk dominasi itu bisa kita lihat dari beberapa mekanisme utama. Pertama, lewat utang luar negeri. Lembaga seperti IMF dan Bank Dunia memang memberikan pinjaman, tapi selalu dengan syarat, misalnya privatisasi, deregulasi, atau penghapusan subsidi. Lalu yang kedua, lewat perdagangan bebas. Negara berkembang dipaksa membuka pasar untuk produk asing, padahal negara maju tetap melindungi industrinya. Ini bikin industri lokal sulit untuk berkembang. Lalu yang ketiga, peran korporasi multinasional. Perusahaan global menguasai sumber daya alam dan tenaga kerja murah di negara dunia ketiga, tapi keuntungannya dibawa kembali ke negara asal. Dan yang terakhir, ketimpangan teknologi dan modal. Negara maju memegang kendali atas riset dan inovasi, sementara negara berkembang hanya menjadi penyedia bahan mentah. Semua mekanisme ini menciptakan struktur ketergantungan permanen. Negara dunia ketiga tidak akan pernah benar-benar bisa mandiri secara ekonomi untuk menyesuaikan diri dengan tekanan global. Kalau kita lihat contoh ke Indonesia, banyak imperialisme ekonomi ini bisa dirasakan dengan jelas, terutama setelah krisis ekonomi tahun 1997 dan 1998. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa globalisasi memang membuka peluang, tapi juga membawa resiko yang besar, terutama bagi negara-negara dunia ketiga. Imperialisme ekonomi menunjukkan bahwa kekuasaan di dunia modern tidak lagi diukur dari senjata atau wilayah, tapi dari siapa yang mengendalikan ekonomi global. Tantangan kedepannya adalah bagaimana negara seperti Indonesia bisa membangun ekonomi yang berdaulat tanpa terjebak dalam ketergantungan baru yang diciptakan oleh sistem global ini. Nah, sekarang kita akan membahas kritik terhadap globalisasi. Secara singkat, globalisasi adalah proses meningkatnya hubungan ekonomi, politik, sosial, dan budaya antar negara melalui perdagangan, teknologi, dan informasi. Namun, bentuk dan dampaknya berbeda-beda antara negara-negara maju dengan negara berkembang. Masalah ekonomi menjadi salah satu kritik terkuat. Joseph dalam bukunya Making Globalization Work menekankan bahwa cara globalisasi dijalankan sering memperkuat ketidakadilan, seperti kebijakan liberalisasi dan deregulasi yang dipromosikan lembaga internasional seperti IMF atau World Bank yang kadang malah memaksa negara berkembang menjalankan resep yang sama untuk semua, padahal konteks tiap negara itu berbeda. Hasilnya krisis keuangan yang tajam, meningkatnya pengangguran, dan adanya kesenjangan yang melebar. Globalisasi juga menekankan kedaulatan politik. Ketergantungan pada modal asing dan persyaratan pinjaman bisa memaksa pemerintah membuat keputusan yang lebih menguntungkan investor luar daripada kepentingan rakyatnya sendiri. Hal ini melemahkan kapasitas negara untuk melindungi kesejahteraan sosial dan lingkungannya sendiri. Wasisto dalam bukunya Pengantar Kajian Globalisasi, Analisa Teori dan Dampaknya di Dunia Ketiga menyoroti bagaimana globalisasi dapat memicu resistensi sosial dan marginalisasi budaya. Masuknya budaya massa atau produksi global dapat menekankan budaya lokal, memperlebar jurang antara kelompok sosial, dan menimbulkan reaksi baik berupa gerakan sosial maupun bentuk identitas yang menolak arus global.
Globalisasi yang mendorong produksi massal dan ekstraksi sumber daya tanpa regulasi yang kuat sering membebani lingkungan dengan adanya polusi dan perubahan iklim. Kritik bukan sekedar menolak, tetapi juga menawarkan gagasan perbaikan. Solusinya yaitu buat aturan yang lebih transparan, akuntabel, dan fokus pada konteks lokal. Lalu kebijakan dagang harus mendukung pembangunan bukan hanya akses pasar. Negara berkembang juga perlu ruang untuk kebijakan industrialisasi, proteksi, dan pembangunan. Pelestarian budaya dengan program perlindungan budaya dan dukungan ekonomi lokal juga perlu agar praktik lokal tidak hilang.